Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan presentasi tentang pembagian urusan pemerintah. Berikutnya ada anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Reza Afriza dengan NPM 17297. Selanjutnya ada Leo Rizky dengan NPM 18150. Selanjutnya ada Ubadullah dari NPM 176. Dan yang terakhir ada Muhammad Andi Hakim dengan NPM 224. Baik, perkenalkan nama saya Ubadullah, NPM 19010300176. Di sini perkenalkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai dasar urusan pemerintah. Yang mana dalam setiap pengurusan dalam segi pemerintahan pasti ada landasan hukum atau landasan yuridis yang mendasari sistem pelaksanaan dari pemerintah itu sendiri. Nah, untuk menjadi dasar atas urusan pemerintah itu sendiri, di sini saya mengambil dasaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana hal terkait menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksananya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Yang dimana di sini dapat disimpulkan seperti layaknya asas demokrasi dalam negara kita, yaitu dari, untuk, dan oleh rakyat, di mana setiap pelaksanaannya, sentralisasi pelayanan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan atau kebijakan dari urusan pemerintah wajib atas dasar dari kebutuhan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintah wajib untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dan masih melanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 3 urusan. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan absolut, yang dimana dalam urusan pemerintahan absolut yang dimaksud pada bagian ini adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan ini meliputi 6 hal, yaitu perihal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Sehingga penyelenggaraan urusan ini dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, dilimpahkan wewenang pada intensi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Yang dimana dalam materi di sini adalah ada urusan-urusan atau 6 bidang yang bisa diurus oleh pemerintah pusat dan tanpa dialihkan oleh atas wewenang daerah. Jadi di luar 6 bidang ini, yaitu antara politik luar negeri dan selanjutnya, menjadi urusan penuh dari urusan pemerintahan pusat. Dan yang kedua yaitu urusan pemerintahan kongruen. Yang dimaksud atas urusan pemerintahan kongruen yang di sini adalah terkait urusan pemerintahan yang dapat dibagikan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang dimana urusan ini terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Yang termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan menjadi 2, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pertama ya terkait tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengadilan, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, statistik, kepemudaan, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dan yang bagian ketiga itu ada urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud urusan pemerintahan umum pada hari ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan tersebut meliputi yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Tridharma, serta Bhinneka Tunggal Ika, dan serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intersuku, umat beragama, ras, golongan, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional ataupun internasional. Dan sisi lainnya, untuk urusan pemerintahan secara umum, yang pertama juga termasuk dalam hal penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, selanjutnya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan dari daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai urusan pemerintahan berdasarkan dasaran yang saya ajukan pada hari ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk dalam bunyi undang-undangnya serta klasifikasi yang diberikan oleh undang-undang terkait atas urusan pemerintahan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan daerah. Jadi terdapat dua bentuk pemerintahan daerah yang ada di dunia ini. Yang pertama ada local self-government, yang kedua ada local state government. Local self-government. Jadi di pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Nah, pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya, dalam hal-hal tertentu, penyelenggara pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Dan juga bentuk pemerintahan daerah local self-government ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu. Dan selanjutnya, daerah tersebut diserahkan kewenang untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangan yang dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 ciri-ciri tertentu dari local self-government. Yang pertama ada segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Yang kedua ada penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintahan daerah. Yang ketiga, penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijakannya sendiri. Yang keempat, ada hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Dan yang terakhir, ada seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangannya sendiri. Selanjutnya ada local state government. Jadi local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah. Nah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentukkan berdasarkan asas demonstrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintahan pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintahan pusat secara efisien dan efektif. Nah, untuk itu dibentukkan pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenang pemerintahan pusat di daerah. Dan juga local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Terdapat 4 ciri dari pemerintahan wilayah pemerintahan atau pemerintahan administratif. Yang pertama ada bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintahan pusat yang ada di daerah. Yang ketiga, kewenangan pejabat pemerintahan pusat terbatas untuk melaksanakannya kebijakan pemerintahan pusat. Yang terakhir ada pemerintahan wilayah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Lingkungan pemerintah daerah. Bentuk struktur fungsi pemerintah daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberi energi dan dapat menjadi pembatas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, apabila organisasi tidak mampu menyelesaikan diri dengan lingkungannya, maka organisasi akan mati. Untuk itu, organisasi harus dapat mempengaruhi lingkungannya. Ya, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah. Yang pertama ada historis atau sejarah, yang kedua ada kebudayaan,
Yang ketiga ada politik. Yang keempat geografi dan demografi. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Yang keenam tradisi dan keagamaan. Yang ketujuh ada kondisi sosial. Pengertian faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah. Yang pertama ada historis. Perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi bentuk, struktur, fungsi pemerintahan daerah suatu negara. Di dalam perjalanan sejarah tercakup di dalamnya adalah tradisi dan norma dasar yang telah berlangsung lama mempengaruhi pemerintahan daerah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tipe pemerintahan. Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan berpengaruh sangat kuat terhadap sistem, bentuk, dan struktur pemerintahan daerah. Contohnya di Indonesia, pengaruh budaya Kesultanan Yogyakarta telah mempengaruhi bentuk, sistem, struktur, dan fungsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga ada politik. Bentuk pemerintahan suatu negara juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, politik, dan tirani akan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Misalnya di Indonesia, proses penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumbuh pada sistem pemerintahan demokratis kedaulatan di tangan rakyat. Ya, selanjutnya ada geografi dan demografi. Keadaan alam dan keadaan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Kondisi alam dan kondisi penduduk di daerah tertentu memerlukan perbedaan perlakuan di dalam proses politik pemerintahan daerah. Perbedaan kondisi geografi dan kondisi penduduk dan juga karakter masyarakat setempat juga perlu mendapat perhatian yang serius khususnya dalam memekarkan atau membentuk daerah baru. Ya, selanjutnya ada tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat suatu negara juga turut mewarnai bentuk, sistem, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah. Di Indonesia seperti di Aceh misalnya, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah jika ingin dilaksanakan dan berhasil harus memperhatikan kaidah-kaidah agama Islam. Yang terakhir ada kondisi sosial. Kondisi sosial ikut memberikan dasar yang penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan daerah. Karakter sosial suatu masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, demikian pula pelaksanaan tugas pemerintahan itu sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, perkembangan masalah-masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial masyarakat, dan masalah perubahan sosial lainnya menuntut perlunya perubahan pendekatan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.